malam ini sesuai dengan yang disampaikan tadinya, dan pada malam ini kita mengingatkan atau memperingati daripada nuzulnya Al-Quran atau turunnya Al-Quran yang menjadi pegangan dan pedoman hidup semasa hidup di dalam dunia ini. Ada banyak kategori berkait dengan sejarah atau hikayat tentang nuzul Al-Quran. Ada ulama yang berkata turunnya itu di malam 17 Ramadan. Lalu ada juga ulama yang mengatakan bahwa turunnya itu pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tepatnya mungkin pada malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tausiah kita pada malam ini setidaknya mengingatkan kembali apa yang dibaca tadi oleh anak kita, ananda kita terkait dengan Al-Quran, menjadi sugesti kepada hidup kita untuk lebih baik, menjadi orang yang senang di dunia dan pula senang di akhirat. Karena ada orang yang hanya senang-senang di dunia tapi susah di akhirat. Kita ini dua-dua, senang di dunia, senang di akhirat. Meskipun tak awak senang di dunia ini, biarlah susah di dunia ini, asalkan senang di akhirat. Yang parahnya, jangan sampai lah Bapak Ibu. Itu namanya kalau ada orang bilang orang kaya sombong, itu biasa. Kalau ini namanya udah parah betul juga. Udah miskin, melarat, hidup jelek, sombong lagi. Matikan aja cepat Bapak Ibu. Jadi ini berkait dengan Al-Quran, berkait dengan satu nilai yang begitu besar, sehingga pada bulan suci Ramadan ini banyak kita diingatkan berkait dengan Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini dah menengok jamnya udah panjang nih, mukadimah sama terakhir aja nanti dah 10 menit ini. Yang pertama saya ingin ingatkan kembali kepada kita bersama bahwa di mana ada kategori yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, bahwa orang-orang yang memuliakan Al-Quran itu banyak macam, banyak level, banyak martabat tingkatannya. Yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quranul Karim menggunakan dua panca indera. Pertama yaitu menggunakan panca indera mulut, yang panca indera mata. Ada orang yang sekaligus dua-dua, mulutnya berucap, matanya pun ikut menyaksikan bacaan Al-Quran tersebut. Maka orang yang membaca Al-Quran pada asalnya adalah membaca dengan baik dan benar. Maka di momen membaca Al-Quran ini tentunya kita saling mengingatkan Bapak Ibu. Di saat banyak orang yang pada bulan suci Ramadan ini rajin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, yang pada asalnya makna tadarus itu bukan baca Quran sebenarnya. Karena yang kita pahami di beberapa masjid yang rajin baca Quran itu dari golongan kaum laki-laki sama perempuan atau ayah-ayah dan oma-oma, yang paling rajin siapa? Berarti sama kayak di sini. Di sana yang rajin mak-mak, di situ mungkin saya pikir di sini yang rajin ayah-ayah, rupanya sama 11-12. Ada satu jamaah saya, Bapak Ibu, saya malam Kamis mengisi di daerah Johor, Masjid Ar-Rahman, Karya Wisata Ujung. Di sana ada jamaah usianya sudah cukup lanjut. Selama bulan suci Ramadan itu biasanya dia mengkhatamkan Al-Quran, dan terakhir kemarin jumpa dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 27 kali khatam. Di sini ada udah Bapak Ibu? Ada kira-kira 20, 10, 5, entah-entah belum khatam lagi. Nah, berarti yang betul yang terakhir itu lewat. Tak khatam berarti. Jadi khatam Al-Quran, membaca Al-Quran itu menjadi satu urgensi pahala yang besar. Satu huruf, satu pahala. Satu pahala kali 10 kebaikan. Karena kita berada di tempat mulia, karena kita berada di waktu mulia, maka diri kita pun menjadi lebih mulia. Itu kata Imam Al-Alusi.
Maka membaca Al-Quran yang membuat diri kita mulia itu adalah membaca dengan baik dan benar. Kalau sekadar tadarus Al-Quran, arti yang saya dapati selama ini, tadarus Al-Quran itu membaca Al-Quran sampai khatam goroyoan. Betul atau tidak? Di beberapa masjid Bapak Ibu, saya berdakwah dari tahun 2008, 2006, 2008 saya berdakwah di Malaysia, 2 tahun di Malaysia. Jadi ketika sampai kemari, beda dengan di Malaysia, beda dengan di Mesir, beda dengan di Sudan, beda dengan di Saudi Arabia. Di sini baca Qurannya mesti pakai mikrofon, emak-emak. Pagi-pagi bawa minta sama DKM mikrofon. Akhirnya kedengaran bacaan itu Masya Allah, Subhanallah, Na'udzubillah. Ya kan? Nah, yang tak enak itu yang ketiga itu Bapak Ibu. Asal baca jadinya. Ada hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'anna min Allah wal 'ujlatu minasyaitan. Terburu-buru itu datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu perlahan itu datangnya dari Allah, terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kita makan Bapak Ibu, kalau makan yang harusnya makan kepiting setengah jam, kalau dibanting 10 menit bisa tercekik leher, ya kan? Minum kita kan tergesa-gesa, naik kendaraan pun dari sini ke rumah saya lebih kurang sekitar 15 menit, ya kan Bapak Ibu? Kalau dibanting 5 menit sampai enggak? Sampai ke rumah bagaimana? Itu doa Bapak jelek aja berarti, ya kan? Maknanya Bapak Ibu terburu-buru itu tak baik, sesuatu yang tak baik. Orang baca Al-Quran sekarang ini banyak yang selesai khatam Al-Quran. Minggu semalam saya sholat tasbih di komplek, itu khatam Al-Quran. Alhamdulillah sudah selesai khatam Al-Quran, belum lagi 15 Ramadan. Jadi saat ini maka di bulan Al-Quran ini kita diingatkan terlebih dahulu. Ada orang yang beramal tapi berdosa Bapak Ibu. Ada orang yang beribadah tapi tak dapat pahala. Padahal hakikatnya setiap kita membaca Al-Quran huruf demi huruf itu mendatangkan pahala. Tapi kalau membacanya berselemak PA, kata orang, tahu apa itu? Ancur-ancuran yang dimana pada makna tadarus itu hakikatnya bersekolah. Tadarus bina mutawa'ah, ya, bina mutawa'ah maknanya apa? Saling belajar. Sama halnya kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah ta'aruf katanya. Pernah dengar Bapak Ibu? Yang pernah dengan cewek, ta'aruf katanya. Apa ta'aruf itu? Saling mengenal. Tadarus saling belajar membenarkan bacaan Al-Quran. Jangan-jangan Bapak Ibu sampai malam Ramadan yang saat ini, di malam 17 Ramadan, masih ada di antara kita yang Fatihahnya tak beres, ya kan? Kalau tak datang imam ke masjid, maka tak jadi sholat berjamaah. Apa sebab? Karena takut ketahuan Bapak Ibu. Saya sampaikan malam Kamis ketiga saya mengisi di Cermal 7 Miftahul Iman. Itu pernah saya sampaikan ke pengajian saya itu, malam Kamis bulan depan kita membenarkan bacaan surah Al-Fatihah. Siap? Saya bilang siap katanya. Alhamdulillah malam Kamis depannya tak satu pun yang datang. Entah kondisi nanti begitu, ya kan? Karena orang tua nih kalau disuruh belajar, Bapak Ibu, saya lebih 10 tahun mengajar Al-Quran di perbankan Bapak Ibu. 10 tahun lebih mengajar Al-Quran di perbankan. Yang saya ajar itu usia 50 tahun, 40 tahun. Bahkan maaf kata masih ada orang sampai sekarang saksi hidupnya. Yang dimana Pak, kadang-kadang memang sudah tua, bacaan itu tak pernah lagi diperbaiki. Apalagi kalau sudah giginya hilang, ya kan? Gigi apa contoh gigi atas? Alif, ba, ta, sa. Kalau ada giginya masih kedengaran tuh sa, ada angin yang keluar. Kalau misalkan dah ada gigi atasnya, praktek sa. Kalau nggak air udah yang keluar nanti. Nah, ini terkait di sisi yang pertama bacaan Al-Quran. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu yang kedua, ya. Imam kedua, yang kedua disebutkan oleh Ibnu Katsir di Muqaddimah tafsir beliau Tafsirul Quran Al-Azim jilid yang pertama, beliau katakan bahwa di model yang kedua yaitu tadabbur Al-Quran.
Tadabbur Al-Quran ini dengan makna yang luas sebenarnya. Paling mudah, paling sederhana. Tadabbur itu artinya apa? Memahami isi Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfalha. Apakah mereka tidak mentadabburi isi Al-Quran atau karena hati mereka itu terkunci? Tadi ayat yang dibacakan oleh kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada bahasa di awal yaitu kalimatnya hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Kalau kita bilang kata peta, peta kehidupan, peta kehidupan. Saya kemarin Bapak Ibu tak pernah ingat sampai sekarang saya kemarin pakai Google Map. Sampai sekarang. Kalau dari depan mungkin ingat, tapi saya masuk dari belakang dari hari masuk air bersih. Alhamdulillah map ini menunjukkan sampai ke ujung sungai tadi. Gelap Bapak Ibu. Wallahi ta'ala samping saya orang belum tua gitu. Dari air bersih terus belok kiri gitu, belok kiri dan jalannya kerikil-kerikil. Sebelah kanan itu sungai, apa namanya itu? Kanal ya, parit besar. Saya tengok sebelah kiri orang tua mampu, stres kawan saya pikir kan. Saya pakai logo ini, nggak pakai helm. Ya Allah, ditutup jalannya. Itulah map dunia, ya kan? Petunjuk yang datang dari manusia atau hukum yang datangnya dari manusia itu tidak pasti benarnya. Benar belum tentu sesuai dengan yang dipanggil dengan sebutan al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna, tak ada apa ni. Wal asri apa? Qul huwallahu ahad. Dalam Al-Quran Allah tunjukkan itu, di mana banyak orang yang ketika memanggil kebenaran itu dari hukum manusia, maka itu tidak mutlak pasti benarnya, Bapak. Yang pasti benar itu, yang hak itu datang dari Allah Ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan ada sedikit pun ragu tentang Al-Quran. Maka aturan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, aturan yang dibuat oleh manusia, aturan manusia yang tidak selamanya benar. Bahkan ada orang mengatakan hukum dibuat untuk itu yang paling sering melanggar itu berarti. Hukum dibuat untuk dilanggar itu. Sementara hukum Allah Ta'ala pasti benar. Terkait apa dia? Terkait dengan aspek apapun. Contoh Bapak Ibu, ini yang datangi orang beriman, betul? Betul kan? Gak ada yang sini pura-pura kan? Di sini yang datangi orang yang beriman, maka orang yang beriman adalah orang yang pasti haknya. Inilah orang yang baik sesungguhnya. Pemahaman akidah kita, orang yang tak beriman pada Allah, maka bukan orang yang baik. Orang beriman masuk apa? Surga. Orang yang tak beriman masuk neraka. Yang kumpul di sini di rumah Allah Ta'ala ini orang beriman, maka kita yang kumpul ini calon-calon masuk surga. Yang kumpul malam ini di rumah ibadah orang yang tak beriman, maka calon-calon masuk bilang kuat, calon masuk. Sebab itu lewat ya kan, nampak sesuatu ini bukan masjid tapi rumah ibadah yang lain, bilanglah, "Oi, calon-calon masuk neraka." Kita berani? Sama seperti saya, tak berani. Ini berkait dengan keimanan. Al-haqqu min rabbika, petunjuk dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita kalau misalkan mau keluar kota, contoh misalkan lintas barat, ya kan, ada jalan satu mau ke Padang, satu mau ke Riau begitu. Tujuan kita mau kemana? Ke Riau. Tujuan kita mana? Ke Padang. Kalau memang satu tujuan kita, tengok arah itu. Ada di situ apanya? Pelaknya nama jalannya kan. Ini arah ke Riau, ini arah ke Padang. Jangan kita mau ke Padang tapi ngambil arah ke Riau, sampai kiamat nggak sampai. Ini maknanya Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita mau untuk ke surga Allah Ta'ala, seluruh aturan Allah, baik akidah ikut, baik syariat ikut, baik akhlaknya ikut. Kalau tidak diikut, maka tak pernah sampai kita kepada tujuan kita. Orang yang tak sampai pada tujuan, orang yang tak mendapat petunjuk. Maka orang yang tak dapat petunjuk, bahasa Arabnya dolalah. Apa itu dolalah? Sesat.
Bapak Ibu, hukum manusia takkan sama dengan hukum Allah Ta'ala, dan Bapak Ibu takkan bisa dapat hukum Allah Ta'ala kalau tidak pernah memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka ada beberapa masjid itu yang dimana kajinya tafsir Al-Quran. Ada ustaz bilang kaji tafsir itu paling mudah, bagi dia, bagi saya tidak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau pemahaman saya dulu, orang yang boleh menafsirkan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Kalau ustaz tak hafal Quran, ustaz pandai-pandai menafsirkan Al-Quran. Orang yang hafal tentang qiraah lughah, 9 alat untuk memahami Al-Quran. Orang yang hafal tentang bagaimana tadabbur, takwil, tafsir dan seterusnya. Murah Bapak Ibu. Lillahi ta'ala, saya malah sampai sekarang ini Sabtu subuh dan malam minggu di tempat Prof. Asli Syotang ngisi tentang tafsir. Di situ banyak jamaah itu yang kadang nggak connect. Kenapa nggak connect? Karena pemahaman Al-Qurannya masih detek gitu. Maka ketika memahamkan Al-Quran, hancur-hancuran, sesat larinya. Apa yang kita baca dengan yang diterjemahkan belum tentu sama dengan apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir yaitu mana setelah membaca Al-Quran, kemudian tadabbur Al-Quran, yang paling susah itu apa? Apa Bapak Ibu? Mempraktekkannya. Itu yang susah, ya kan? Itu yang susah Bapak Ibu. Tahu kita ini hukum Allah Ta'ala, tahu ini hukumnya yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini halal, ini haram. Tapi karena kondisi kadang yang halal awak haram-haramkan, yang haram halal-halalkan. Contoh, masalah tentang kredit. Bapak Ibu ada kredit? Nampak di sini buka kredit itu. Ngaku aja lah. Ada? Kredit mobil ada? Rumah ada? Kereta ada? Apa hukum kredit? Hah? Boleh. Kredit tak masalah. Kredit bayar rumah ada? Ada Bapak Ibu. Saya pernah jumpa orang semua kredit. Rumahnya kredit, mobil kredit, kereta kredit, bayar mahar nikah pun ada sinyalnya. Ada? Tak mengaku lah itu. Jadi semua dia kredit Bapak Ibu. Apa hukum kredit? Tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia riba. Alladzi yatakhabbathu syaitan, seperti orang yang kemasukan setan. Ada orang kemasukan setan, kerasukan, dibandingkan orang yang riba makin parah lagi kemasukannya Bapak Ibu. Ya kan? Apa sebab? Karena sekarang Bapak Ibu banyak orang yang pura-pura miskin untuk akhirat dan pura-pura kaya untuk dunia. Betul tidak? Pura-pura miskin untuk dunia. Lewat kota infak dari ujung sebelah sana, ada sekitar 2 orang lagi ke tempat dia, tidur dia. Udah lewat kota infak itu pindah ke yang belakang, bangun dia. Ada orang di Bapak Ibu yang pandai mengakali namanya itu. Ya kan? Untuk urusan dunia, sementara untuk urusan dunia ini dia tunjukkan dia itu hebat begitu. Nampaknya Bapak Ibu orang kaya baru sama orang kaya lama. Kalau orang kaya baru tuh emas kemana-mana dipakai. Nah, waktu undangan hari Sabtu hari Minggu pas ngambil sendok nasi itu, tahu nasi Bapak Ibu? Ya begini kan sekali masih banyak ya kan? Nah itu orang kaya baru itu namanya itu, ya kan? Jadi di mana bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita terapkan, ini yang paling susah Bapak Ibu. Bagaimana melangkah, bagaimana kita hidup, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, banyak yang tak perlu kaji Bapak Ibu. Kenapa? Susahnya pemahaman itu untuk diterapkan begitu. Saya mau tanya, duit suami duit siapa? Oke, sejakan ya. Duit suami, duit istri, duit istri. Kenapa nggak di suami? Suka-suka ibu aja itu tadi. Enak-enak di ibu aja, mampus-mampus digaji begitu. Duit istri, duit suami. Suka nggak berubah bagaimana aja. Duit istri, duit suami. Masanya ada duit suami menjadi duit istri. Ada begitu Bapak Ibu. Nah, kayak gimana penerapan Al-Quran tadi?
Udah, berkait lagi dengan apa? Dengan rumah tangga, kehidupan Bapak Ibu. Mana yang sunnah, mana yang wajib. Hukum Allah Ta'ala pada asalnya tak ada yang sunnah sebenarnya. Al-aslu fil amri lil ujab, al-aslu fil nahyi lil tahrim. Segala macam asal perintah Allah Ta'ala, semua hukumnya wajib. Segala macam asal hukum larangan Allah Ta'ala, asal muasalnya haram. Tapi karena ini kadang ulama mengatakan ada sunnah, ada makruh, berubah keimanan kita. Bapak Ibu terus terang aja nih, sama kayak Ustaz bilang tadi, ini malam jamaah yang paling ramai. Akhirul kalam, mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh ulama masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, mudah-mudahan dapat kita laksanakan di malam nuzul Quran ini dengan menyikapi Al-Quran lebih baik lagi, dan kita laksanakan tarawih dengan hati yang khusyuk. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.